warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nano Kurniawan, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 Kementerian Agama tahun 2023, Universitas Negeri Malang, Program Studi Seni Budaya. Pada hari ini, tanggal 30 November 2023, saya akan melakukan pembelajaran uji kinerja yang berlokasi di MTS Negeri 1 Lumajang, kelas 9 percepatan materi seni lukis. Berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, bisa dipimpin berdoa dulu ketua kelas. Silakan. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di hari ini dalam pembelajaran seni budaya. Ada yang nggak masuk hari ini? Nggak ada? No one. Oke, berarti masuk semua. Alhamdulillah, sekarang sudah musim penghujan yang masih terasa hangat. Jadi di sini badan kita ini pasti diuji, kesehatan kita diuji, kemudian stamina tubuh kita juga diuji karena kita sangat banyak aktivitas kita di semester ini, apalagi di bulan-bulan Desember. Minggu depan ujian. Ya. Jadi mohon untuk jaga kesehatan, tidak perlu aneh-aneh, tidur secukupnya, istirahat yang cukup, jangan dihabiskan game, ya, karena game itu nggak bakalan bertanggung jawab dengan masa depan kita. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya minta semuanya berdiri dulu, semuanya. Kita menyanyikan lagu nasional dulu. Kenapa sih kok kita perlu bernyanyi seperti ini? Ini adalah lagu nasional. Lagu nasional itu memiliki pengertian lagu yang diciptakan untuk apa? Untuk mencintai tanah air ini, negara kita sendiri. Kalau bukan kita yang mencintai, apakah orang lain akan mencintai negara kita? Nah, jadi kita harus mencintai negara. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari satu bab, yaitu seni lukis. Ada yang pernah melihat lukisan? Pernah. Ada yang pernah melihat orang melukis? Pernah. Ada yang pernah melukis? Pernah. Nggak ada? Ada. Pernah? Ada yang nggak pernah? Angkat tangan. Pernah melukis semua ya?
Beda. Sekarang bedanya melukis sama menggambar apa? Melukis pakai kuas. Coba Mbak Ketua kelas bisa berdiri dulu. Kalau melukis itu pakai kuas, tapi kalau menggambar itu pakai pensil, pena, pulpen gitu. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk teman kita. Melukis dan menggambar. Oke. Kita akan melihat kira-kira sama nggak? Seni lukis itu adalah sebuah pengembangan dari menggambar. Berarti beda nggak? Beda apa nggak? Beda, tapi juga punya kesamaan. Dia adalah sebuah pengembangan dari menggambar yang memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri. Nah, ciri khas inilah yang didasarkan pada tema, corak atau aliran, atau gaya, ya. Kemudian teknik, bahan, dan bentuk karya seni tersebut. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai seni lukis. Jadi yang kemarin mungkin kita menganggap, saya sudah pernah melukis. Benar nggak? Itu adalah sebuah aktivitas melukis. Apakah itu hanya menggambar? Jika kalian memiliki kelebihan semacam itu, jangan dianggap kelebihan itu hanya sekedar suka belaka. Tapi tolong dimanfaatkan, dikembangkan, dan kalau kamu sudah punya kelebihan itu, maka kamu harus lebih dari orang lain. Paham maksud saya? Kok kayaknya loyo sekali. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kita akan mengidentifikasi berbagai unsur yang ada dalam karya seni lukis. Yang kedua, kita juga akan menganalisis teknik-teknik dalam berkarya seni lukis. Kemudian, teknik tersebut pasti ada kaitannya dengan alat dan bahan. Jadi setiap alat dan bahan itu pasti memiliki teknik yang berbeda. Yang ketiga, kita akan membandingkan tema dan aliran yang ada pada beberapa karya seni lukis. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Tapi sebelum itu, supaya kita lebih semangat, coba berdiri semua. Nanti saya minta kalian membentuk sebuah kelompok. Kita 5 kelompok. Satu kelompok terdiri dari berapa orang? Di sini ada berapa? 31. Berarti satu kelompok terdiri dari sekitar 6. Ada satu kelompok yang 7 orang. Ya, bisa ya? Oke. Mau dibentuk apa bentuk sendiri? Bentuk sendiri. Mau bentuk sendiri, oke. Tapi sebelum membentuk sendiri, yuk coba kita lihat satu video ini. Kita buktikan apakah dalam video ini benar-benar karya seni lukis. Jika biasanya batu koral digunakan sebagai hiasan pada taman, di tangan seorang seniman, batu koral bisa jadi media lukisan. Seperti apa bentuknya? Berikut informasinya. Ini jadinya jika batu-batu koral dirangkai dan dibentuk menjadi beragam tema lukisan. Tak hanya menarik dan unik, lukisan dengan media batu koral ini juga punya nilai ekonomis tinggi. Ya, di tangan Wawan Susanto lah lukisan-lukisan dengan media batu koral tercipta. Kira-kira dari video ini benar nggak kalau karya yang ada di video ini adalah lukisan? Kan. Bukan. Kenapa? Nah, saya tahu lukisan itu dari cat. Oke, kata Mbak Ayu, lukisan itu yang dia ketahui terbuat dari cat. Oke, tepuk tangan dulu untuk teman kita. Ada lagi yang ingin menyampaikan jawaban? Nggak cuma sekedar pakai kuas aja kan, kayak misalnya ada kolase, ada montase, di mana bahannya nggak dari cat aja. Oke, tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita. Kira-kira manakah dari dua teman kayak kita yang memiliki jawaban yang benar? Ada yang tahu? Ada yang tahu?
Nah, makanya kita akan cari tahu sekarang. Saya minta kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Eh, Baik, sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Coba kita lihat gambar-gambar yang ada di sini. Ini kelompok 1, benar ya? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke. Silakan diperhatikan gambar-gambar yang ada di sini. Nomor 3, apakah karya seni lukis? Iya. Kenapa kok karya seni lukis? Kenapa? Karya 2 dimensi. Karena karya 2 dimensi. Tepuk tangan dulu dong. Ini kita nggak punya pikiran seperti itu ya. Ada yang punya pikiran itu karya 2 dimensi semua yang ada di depan? Ada nggak yang bukan karya 2 dimensi? Yang mana? Nomor 5. Wah, berarti benar nggak jawabannya? Kita nggak tahu ya. Wah, nggak tahu ini, berarti kita harus cari tahu. Baik, di sini nanti kelompok 1, silakan kalian mencari tahu tentang gambar nomor 1. Kelompok 2, kalian bisa mencari tahu gambar nomor 2. Kelompok 3, nomor 3, kelompok 4 nomor 4, dan kelompok 5 adalah nomor 5. Silakan kalian cari tahu. Apa saja yang harus kalian cari tahu? Saya punya LKPD di sini. Amatilah gambar tersebut. Kalian bisa memfotonya dan juga bisa menggunakan Google Lens untuk mencari tahu. Sudah bawa HP semua? Kemudian carilah teknik pembuatan karya lukisan tersebut dengan menggunakan HP yang kalian bawa. Setelah mengamati, selanjutnya diskusikan bersama kelompok kalian. Carilah informasi dari berbagai sumber video yang relevan. Relevan itu yang ada hubungannya dengan karya kalian. Misalkan video tersebut kan karyanya nggak sama, Ustadz, dengan punya gambar saya yang saya amati. Boleh nggak? Selama itu ada kemiripan dan kira-kira sama, berarti video tersebut sudah relevan. Paham ya? Yang pertama kalian cari adalah apa yang kalian ketahui tentang karya lukis pada gambar tersebut. Dari wujudnya seperti apa, unsurnya seperti apa, temanya seperti apa, dan aliran yang ada pada karya tersebut apa. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan teknik berkarya seni lukis yang digunakan pada gambar tersebut. Ya, jadi pasti karya seni lukis itu punya teknik. Dan tadi, insya Allah tekniknya beda-beda semua. Kemudian bagaimana prosedur atau tahapan dalam pembuatan karya itu berdasarkan video yang relevan dan sudah kalian cari tadi. Dan yang keempat, bandingkan karya yang kalian amati dengan kelompok yang maju setelah kalian. Misal, kelompok 1, berarti kelompok 1 harus membandingkan teknik yang ada pada gambar kelompok 1 dengan teknik pada kelompok 2. Kelompok 2 berarti dengan kelompok 3. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, saya kembali ke sini. Kalian bisa memfoto dulu. Silakan bisa maju ke depan dan difoto. Baik, silakan kalian bisa menggunakan Google Lens ya untuk mencari tahu karya itu menggunakan teknik apa. Kalian juga bisa mencari di YouTube ataupun di Pinterest atau di apa untuk mencari video yang relevan dan mengidentifikasi teknik dan prosedur yang digunakan. Silakan dikerjakan sesuai dengan kelompok masing-masing. Nomor papat lo banding loh. Iya, kok banding no.
Ini gambar apa? Kira-kira alirannya apa? Spray, oke. Berarti kamu masih kesulitan di nomor 1. Wujudnya seperti apa sih yang kita lihat? Ada apa sih di situ? Ya. Bulan apa planet? Kayaknya planet ya. Ya planet, terus belakang ini itu adalah sinar matahari yang tertutup oleh planet itu. Mungkin kayak gitu, itu cara pandang saya. Tergantung cara pandang kalian seperti apa. Jadi wujud itu apa yang kita lihat? Contohnya kayak gini. Untuk kelompok 4, wujudnya seperti apa? Oh, wujudnya di sini ada beberapa koin, ada gitar, kemudian ada lubang kunci, ya kan? Ini kan lubang kunci, ya kan? Kemudian di sini mungkin ada seorang wanita, kita sebutkan aja wujudnya. Terus dia terkesan berwujudnya kaku. Jadi bentuknya kan kaku banget. Kemudian di situ ada warna kuning, warna biru, kita sebutkan aja. Jadi kita deskripsikan secara singkat apa yang kita lihat. Di sini saya punya referensi aja ya untuk kalian ya. Jadi ini yang dinamakan dengan unsur seni. Unsur seni itu ada 8. Ya, ada 8. Ada ruang, bentuk, warna, tekstur, gelap terang, titik, garis, bidang. Jadi unsur terkecil adalah titik. Itu unsur terkecil. Nah, di sini kira-kira soal pertama tadi kan ada yang dinamakan unsur ya. Kalian lihat unsur-unsur seni yang ada di karya yang kalian amati itu apa? Apa aja yang ada di karya yang kalian amati? Kelompok yang maju pertama adalah kelompok 3. Nah, silakan kelompok 3 bisa maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada pertemuan kali ini, saya dan kelompok saya akan mempresentasikan mengenai lukisan nomor 3 yang tadi. Untuk isi dalam PowerPoint ini sebenarnya ada 4, yaitu pengertian, teknik, prosedur, dan juga perbandingan dengan gambar nomor 4 tadi. Nah, untuk yang pertama, di mana di soal dipertanyakan mengenai unsur dan unsur teknik dan lain sebagainya. Di sini disampaikan pada gambar nomor 3 digambarkan keadaan lingkungan sekitar. Pada gambar tersebut terlihat gedung-gedung perkotaan namun masih menampilkan keindahan alam. Mohon maaf tidak dicantumkan gambarnya. Untuk gambar nomor 3 berwujud 2 dimensi representatif karena menggambarkan wujud nyata yang bentuknya masih dapat dikenali. Unsur-unsurnya terdapat unsur garis, bidang, tekstur, gelap terang, dan bentuk. Sedangkan aliran yang digunakan, kelompok kami menganggap bahwa alirannya adalah aliran naturalis, yaitu masih menggambarkan pemandangan di lingkungan sekitar. Selanjutnya ada pengertian dari kolase, karena di gambar yang ketiga, kelompok kami menganggap bahwa gambar tersebut masuk ke dalam kolase. Kolase sendiri merupakan menempel dengan berbagai macam bahan untuk membentuk objek baru sesuai dengan yang diinginkan. Menyiapkan alat dan bahan untuk kolase yang seperti ada pada gambar. Yang pertama kita membutuhkan pelapa pisang, lem kastol, pisau, alat tulis, kertas, dan alat gambar lainnya. Metode pembuatannya ada 4. Yang pertama, buat sketsa ada 6 langkah. Iya, 6 langkah, maaf. Yang pertama, buat sketsa pada kertas, lalu beri tanda pada alas sesuai dengan sketsanya. Lalu tipiskan pelepah pisang bagian bawah, potong pelepah pisang sesuai dengan sketsa, sesuaikan warna pelepah pisang untuk menciptakan gradasi yang baik. Dan setelah itu coba susun semua potongan sesuai dengan sketsa. Yang kelima, tempelkan pada alas sesuai dengan tanda yang ada. Tempel dengan lem kastol. Pastikan sudah sesuai dan tunggu hingga kering. Tutorial selengkapnya ada di link tersebut. Kesimpulannya adalah gambar pada nomor 3 bukan termasuk seni lukis namun masih dalam lingkup
seni rupa. Perbandingan dengan gambar nomor 4, gambar pada kelompok ini menggunakan cat yang tebal, sedangkan gambar dengan teknik kolase kebanyakan tidak menggunakan cat. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas itu jangan blocking. Kelompok selanjutnya yang maju ke depan adalah kelompok 4. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang hasil kerja kami seni lukis pada gambar keempat. Pada lukisan nomor 4 itu still life with a guitar. Wujud pada lukisan ini yaitu wujudnya kaku, terdapat gitar yang berwarna biru dan coklat, dan ada lubang kunci, serta warna yang beragam. Unsur-unsur yang terdapat pada lukisan tersebut yaitu bidang, warna, tekstur, gelap terang, garis. Aliran bahasa lukisan ini yaitu kubisme. Teknik yang digunakan yaitu teknik plakat. Teknik plakat. Teknik dalam karya 2 dimensi yang menggunakan paduan dan sapuan warna tebal hingga menutupi latar belakang objeknya. Secara umum, teknik plakat adalah teknik melukis dengan pemakaian cat pada kondisi kental. Jika perlu bahan bantu pencair cukup sekedar sebagai pelumas saja. Selanjutnya yaitu tahap pembuatan pada lukisan tersebut. Yang pertama dengan mencari ide lukisan, yang kedua dengan membuat kerangka kasar gambar dengan pensil, yang ketiga menentukan warna yang akan digunakan dalam lukisan, yang keempat melukiskan latar gambar terlebih dahulu, dan yang terakhir memberi warna pada objek inti lukisan. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apakah ada yang ditanyakan? Apa ada yang ditanyakan? Kelompok 4 ya. Tadi yang adaptasi atau yang memantau atau membandingkan adalah kelompok 3. Benar? Kelompok 3. Menurut kelompok 4, lukisan dari atau gambar nomor 4 adalah sebuah lukisan. Benar nggak? Dari kelompok 3. Gimana? Teknik lukis gitu ya. Teknik lukis plakat sebenarnya masuk lukisan karena dia juga menggunakan cat dan mungkin sebagian besarnya menggunakan kuas juga. Walaupun mungkin plakat itu banyak digunakan di media yang berbeda, tidak hanya di kanvas saja, tapi harusnya tetap masuk lukisan. Kelompok 4 ini yang tadinya adalah gambar gitar termasuk pada lukisan. Oke. Ada yang lain yang ingin ditanyakan? Bener nggak? Jadi menurut saya nanti dulu kita lihat dulu kelompok-kelompok yang lain. Apakah dari 5 lukisan itu ada yang bukan lukisan? Ada yang lain yang ingin ditanyakan? Nggak ada? Baik, kalau nggak ada, silakan bisa kembali di tempat duduk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang hasil pekerjaan kami. Di sini kita akan membahas tentang teknik plakat pada batu. Apa sih makna teknik plakat pada batu itu? Makna teknik plakat yang terdapat pada batu itu untuk menghormati atau memperingati seseorang, mengabadikan momen spesifik, atau sebagai karya seni dekoratif. Makna dari plakat batu dapat melibatkan simbol-simbol atau gambar-gambar yang memiliki signifikasi khusus bagi pemesan atau penerima plakat tersebut. Langkah pembuatan teknik plakat pada batu yaitu kita pertama-tama dapat memilih batu terlebih dahulu. Perbandingan kelompok 1 dan 5, lukisan teknik akuarel transparan cenderung menggunakan cat air yang transparan untuk menciptakan lapisan warna yang lembut dan efek
transparansi. Di sisi lain, teknik pelakat batu melibatkan ukiran atau cetakan pada batu untuk mencetak gambaran ke media lain. Perbedaan utama terletak pada media dan tekniknya. Akuarel fokus pada transparan dan efek air, sementara pelakat batu lebih terkait dengan ukiran dan pencetakan. Akuarel memberikan hasil yang lebih ringan dan transparan, sedangkan pelakat batu cenderung memberikan gambar dan ketajaman dan detail yang lebih kuat. Kesimpulan, teknik pelakat melibatkan ukiran atau pencetakan pada batu untuk menciptakan gambaran yang memiliki ketajaman dan detail, menyajikan karya seni dengan keunikan yang berbeda dari teknik lainnya, seperti lukisan akuarel transparan. Ya, karena semua kelompok sudah maju ke depan, silakan kita buktikan apakah semua karya yang ada di depan adalah karya seni lukis. Yang pertama, di kelompok 1, ini adalah teknik akuarel. Teknik akuarel hanya dimiliki oleh cat air. Ciri-cirinya adalah dia transparan. Jadi mau sepekat apapun kamu ngecatnya, karena dia basicnya air, dia pasti akan tetap transparan. Ini termasuk karya seni lukis. Oke, kelompok 1, benar apa salah? Nah, bagus sekali. Kelompok berapa ini? 4. Kelompok 4. Yang digunakan dalam teknik ini adalah teknik plakat. Kenapa kok bisa plakat? Dari mana kita tahu? Karena ciri dari plakat adalah pekat. Kita di sini melihat sangat pekat sekali. Banyak unsur-unsur seni yang ada di sini, baik warna, permainan tekstur, ada gelap dan terang, ya kan? Dan di sini alirannya adalah masuk aliran kubisme. Kalau yang satu tadi masuk aliran apa? Dia masuk di ekspresionisme, ya, karena bentuknya seperti ini. Oke. Yang ketiga, kelompok 3 ya? Kelompok 3, dia masuk di teknik kolase. Jadi ternyata seni lukis itu ada montase, ada kolase, ada mozaik, macem-macem. Dia masuk di karya seni lukis. Kenapa sih? Apa sih cirinya? Seperti yang disebutkan teman kalian ketika awal pembelajaran tadi. Kenapa mau karya seni lukis? Karena dia bentuknya 2 dimensi. Itu kata kuncinya. Seni lukis adalah karya seni 2 dimensi. Ustaz, video tadi gimana? Kan dari batu, bentuknya kan muncul-muncul atau timbul. Apakah itu 2 dimensi? Ya, karena dia hanya bisa dilihat dari depan atau satu arah saja. Sampai di sini paham? Yang keempat, kelompok berapa? Kelompok 2 ya? Kelompok 2, apakah ini termasuk karya seni lukis? Ya, dia tekniknya adalah spray. Menggunakan pilok, menggunakan sprayer atau yang lainnya. Di sini dia masuk ke aliran surrealisme. Kenapa kok surrealisme? Karena nyata tapi nggak nyata. Kayak ini adalah sebuah hutan atau sebuah pohon. Kok ada planetnya di sini? Berarti dia nggak realis, tapi surrealis. Bener nggak kelompok 2? Yakin? Oke, nanti saya koreksi. Kelompok terakhir, ini juga termasuk karya seni lukis. Kenapa demikian? Karena dia adalah menggunakan teknik plakat, medianya menggunakan batu. Benar nggak kelompok 5? Bukan batu yang digergaji. Ini batu asli. Batu wujudnya seperti itu. Kenapa kok dia wujudnya seperti kura-kura? Atau objeknya kok milik kura-kura? Karena bentuk batunya menyerupai kura-kura. Itu yang diinginkan oleh imajinasi dari seorang pelukis. Bentuknya kayak kura-kura, maka jadi kura-kura aja saya lukis. Yang membedakan adalah hanya media. Plakatnya kelompok 4 dengan plakatnya kelompok 5 sama-sama menggunakan teknik plakat. Apa yang membedakan adalah media. Ada yang ditanyakan? Paham ya? Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik. Setelah kita mengetahui semua ini, harapan saya, apa yang sudah kita lihat, apa yang sudah kita cari tahu di internet, di buku, dan lain sebagainya, bisa menjadi ilmu pengetahuan yang baru dan kita manfaatkan ke depannya. Dan sampailah kita ada di penghujung jam hari ini. Cuman sebelum kita mengakhiri, saya ingin kalian menyimpulkan.
apa sih yang sudah kita pelajari hari ini? Ada yang mau angkat tangan? Jadi kesimpulannya dari pembelajaran kita kali ini yaitu kita dapat mempelajari seni lukis ini lebih dalam. Dari yang kita tidak tahu awalnya menjadi tahu dan yang tahu menjadi lebih tahu. Dan kita dapat membedakan tema, teknik, dan aliran pada seni lukis ini. Oke, tepuk tangan dulu untuk luar biasa sekali apa yang sudah kita dapatkan hari ini. Ke depan adalah kita praktek, ya, kita praktek membuat lukisan yang berasal dari pelepah pisang. Silakan kalian dalam setiap kelompok menyiapkan pelepah pisang dan juga triplek yang harus kalian bawa minggu depan. Pelepah pisang, tahu pelepah pisang? Tahu. Nanti lem yang digunakan adalah lem Raja Wali. Silakan kalian searching dulu seperti apa model-model dari karya pelepah pisang atau lukisan pelepah pisang. Minggu depan silakan membawa alat dan juga desain yang sudah disiapkan. Ada yang ditanyakan? Ya. Ada satu tugas untuk kalian, nanti silakan dikerjakan di rumah saja. Tugas itu sudah saya siapkan di e-learning kita, silakan nanti dibuka, hanya ada 10 soal, silakan dikerjakan, berarti satu soal nilainya 10. Ya, satu soal nilainya 10, berarti minimal kalian hanya salah satu. Ya, semoga aja dapat 100 semua. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran kita, ketua kelas, silakan dipimpin untuk berdoa. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita membaca doa penutup pembelajaran. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.